Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah dengan akhiran 59. Di sini saya akan membawakan materi tentang evaluasi pembelajaran, khususnya dalam jenis-jenis tes bahasa. Sebelumnya, saya akan membawakan tentang evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran itu sangat penting untuk mengetahui berjalan atau tidaknya suatu sistem pembelajaran oleh pendidik. Karena jika seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, maka tidak ada perkembangan dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Nah, pendidik itu harus menciptakan inovasi baru untuk memperbaharui sistem pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, mulai dari materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan sistem penilaian. Kemudian, tes membaca. Kegiatan membaca ini ada bermacam-macam, diantaranya membaca cepat, membaca sekilas, membaca keras, dan membaca pemahaman. Pembedaan jenis membaca itu dapat didasarkan atas tujuannya atau teknisnya. Dalam buku Musawarah dan Warsah menjelaskan bahwa membaca yang dimaksud dalam pemahaman ini adalah membaca pemahaman atau membaca untuk memahami isi bacaan. Kemudian, bentuk tes membaca pemahaman itu memiliki 3. Yang pertama, tes membaca pemahaman literal. Yang kedua, tes membaca pemahaman interpretatif. Dan yang ketiga, tes pemahaman membaca kritis. Nah, teman-teman, kemudian tes membaca itu memerlukan teks. Nah, untuk memilih teks, Hooks memberikan nasihat. Yang pertama, ingatlah selalu spesifikasinya dan cobalah memilih sampel yang representatif dan jangan mengulangi memilih teks yang semacam hanya karena tersedia. Kemudian, pilihlah teks yang panjangnya sesuai. Lalu, yang ketiga, agar mendapatkan reliabilitas yang dapat diterima, masukkan kutipan sebanyak mungkin dalam tes itu. Kemudian yang keempat, untuk tes membaca sekilas, kita harus mencari kutipan yang mengandung banyak informasi yang terpisah. Yang kelima, pilihlah teks yang menarik bagi peserta, tetapi yang tidak terlalu mengagumkan atau mengganggu mereka. Yang keenam, kita harus menghindari teks yang merupakan informasi yang mungkin bagian dari pengetahuan umum calon. Yang ketujuh, kita harus menganggap bahwa hanya kemampuan membaca yang akan dites, jangan memilih teks yang terlalu bermuatan. Dan yang kedelapan, jangan menggunakan teks yang telah dibaca oleh siswa. Halo, saya Aulia Latifah Zahra dengan akhiran di 47. Tes menulis atau composition test. Menulis adalah kegiatan berbahasa yang melibatkan berbagai kemampuan dan keterampilan secara terpadu. Jadi, menulis itu bukan hanya sekadar menuangkan kata-kata, tetapi juga menyusun gagasan agar mudah dipahami oleh orang lain. Menurut Saleh Abbas tahun 2006, keterampilan menulis adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulis. Dengan ketepatan bahasa, kosakata, dan penggunaan ejaannya. Nah, sedangkan menurut Tarigan tahun 2008, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka. Dalam buku Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia karya Supriyadi menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran menulis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, siswa mampu mengungkapkan unsur-unsur kebahasaan seperti ejaan, kosakata, struktur kalimat, dan pemakaian paragraf. Lalu yang kedua, siswa mampu mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan konteks atau pragmatik. Nah, jadi tujuan intinya adalah agar tulisan dapat dipahami, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan untuk berkomunikasi. Buku Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia karya Supriyadi memberikan beberapa teknik evaluasi tes keterampilan menulis yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan bicara. Yang kedua, menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog, peristiwa yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Yang keempat, melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan, dan perjalanan secara tertulis.
Yang kelima, menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tertulis. Yang keenam, membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, menggunakan ejaan dan tanda baca secara tetap. Bentuk-bentuk tes menulis. Yang pertama ada esai. Esai adalah bentuk karangan bebas atau terarah sesuai dengan tema. Contoh soalnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada menulis surat, yaitu menguji kemampuan menyusun surat sesuai dengan format, bahasa, dan tujuan. Menulis surat ini dapat berupa tulisan secara resmi maupun tidak resmi ya. Contoh soalnya seperti ini. Selanjutnya ada cerita pendek, yaitu menguji kreativitas siswa dalam menulis narasi dengan tokoh, alur, dan latar. Contoh soalnya bisa seperti ini ya. Selanjutnya ada ringkasan, yaitu menguji kemampuan memahami teks dan menuliskannya kembali secara singkat tanpa mengubah isi pokoknya. Contoh soalnya bisa seperti ini ya. Tata bahasa atau grammar test. Tata bahasa merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata dalam suatu hubungan yang bersifat prediktif sehingga menghasilkan kalimat yang gramatikal. Nah, selain penataan kata dalam rangkaian kata-kata, tata bahasa juga berkaitan dengan perubahan bentuk kata akibat lingkungan yang dimasuki kata-kata itu dalam rangkaiannya. Akibatnya, kata-kata itu tersusun dalam bentuk frasa ataupun kalimat. Jadi, tata bahasa itu tidak hanya berurusan dengan rangkaian kata-kata, melainkan juga perubahan bentuk kata dan penataan dalam bentuk frasa atau kalimat. Ada pandangan tata bahasa atau grammar dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Kristal, dalam Tarigan tahun 1989. Grammar atau tata bahasa adalah studi tentang struktur kalimat, terutama sintaksis dan morfologi, yang menjadi acuan dalam peraturan kaidah bahasa. Sedangkan menurut Kraft dalam Misriyah tahun 2011, tata bahasa adalah himpunan patokan dalam struktur bahasa yang mencakup tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Tujuan tes tata bahasa atau grammar test, yaitu sasarannya adalah memahami dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Cakupan tata bahasa meliputi susunan kalimat pada tataran sintaksis yang bagian dari wacana, yaitu frasa dan klausa, serta susunan kata pada tataran morfologi yang berkaitan dengan pembentukan kata-kata dengan melalui afiksasi atau imbuhan, perfliks atau awalan, infliks atau sisipan, sufliks atau akhiran, dan konfliks atau gabungan berbagai imbuhan. Bentuk-bentuk tes tata bahasa atau grammar test. Nah, bentuk tes tata bahasa ini dapat disusun dalam beberapa bentuk, seperti esai, pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban pendek. Nah, contoh-contoh soalnya bisa lihat seperti ini ya. Nama aku Nafa Febriani dengan akiranim 63. Di sini aku akan menjelaskan tentang tes apresiasi sastra. Yang pertama itu ada pembelajaran sastra. Jadi pembelajaran sastra itu nggak selalu tentang teori, tapi juga ada dua bagian penting. Yang pertama itu pengetahuan sastra. Jadi lebih menekankan pada pemahaman, sejarah, teori, dan juga unsur dari karya sastra tersebut. Ini penting biar kita tuh paham pada dasar-dasar dari karya sastra tersebut. Lalu yang kedua itu ada apresiasi sastra. Ini lebih seru karena diajak untuk merasakan dan juga menikmati karya sastra tersebut. Misalnya saat kita baca puisi, baca novel, atau mendengarkan musikalisasi puisi, teman-teman. Nah, kita tuh bisa dapat feel-nya gitu dan bisa merasakan apa yang pengarang itu ingin sampaikan. Atau contohnya pas lagi main drama, kita bisa dapat pengalaman langsung. Intinya, kalau pembelajaran sastra itu gabungan antara tahu dan juga merasakan apa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran sastra. Nah,
apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran sastra itu? Jadi, agar kita itu bisa paham dan bisa menikmati sekaligus menciptakan karya sastra. Ada yang namanya apresiasi reseptif. Kita hanya menjadi penikmat, seperti kita baca puisi, lalu juga baca novel, mendengarkan, dan juga menilai dan merasakan atau menikmati karya sastra yang diciptakan seperti itu. Lalu yang kedua itu ada produktif, artinya kita jadi pencipta. Teman-teman bisa bikin puisi, bikin novel, atau bikin karya sastra lainnya. Nah, selain itu, lewat sastra kita juga bisa dapat pengetahuan hidup seperti nilai moral, empati, lalu sampai cinta sama budaya kita sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari pembelajaran sastra. Nah, fungsi dari pembelajaran sastra itu lebih ke manfaat untuk kita sehari-hari. Kayak lewat sastra itu bisa membuat kita ningkatin keterampilan bahasa. Contohnya itu kita bisa jadi lebih jago gitu dalam menulis, membaca, atau mendengarkan. Nah, lalu juga mengasah keterampilan imajinasi kita biar bisa berpikir kreatif. Lalu juga kita tuh agar mikirnya gak kaku gitu dalam berimajinasi. Nah, yang terakhir itu ada jenis tes apresiasi sastra. Menurut Koper, teman-teman, kalau jenis tes apresiasi sastra itu ada 5. Nah, kalau di sekolah kan biasanya tuh ada yang namanya evaluasi, termasuk juga evaluasi apresiasi sastra. Ada 5 jenis tes apresiasi sastra. Yang pertama itu tes berpusat pada teks, artinya tes bacaan bisa tes bacaan biasa tapi materinya tetap sastra. Kayak contohnya sebelum memulai kelas, teman-teman, kita tuh sebagai guru untuk mengevaluasi kita bisa menyuruh murid kita untuk baca puisi. Lalu yang kedua itu tes perwujudan sastra, artinya disuruh untuk menyimpulkan atau menganalisis dari karya sastra tersebut. Lalu yang ketiga itu ada tes diskriminasi, artinya siswa itu membandingkan dua karya sastra, pilih yang mana nih yang lebih bernilai, atau mana nih kira-kira ada perbandingan di antara karya sastra satu dan karya sastra lainnya. Ini bisa melatih selera sastra kita, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada tes gaya merespon, melihat gimana sih cara kita itu menanggapi karya sastra tersebut. Yang kelima itu ada tes kecanggihan bacaan, artinya guru itu ingin mengukur sudah sejauh mana sih bacaan kita terhadap karya sastra. Semisalnya kita sudah membaca 2 karya sastra, contohnya novelnya Bumi Manusia karya Pramudiana Catur dan juga Ronggang Dekeparuk karyanya Ahmad Tohari. Nah, di situ guru bakal bertanya dari 2 novel itu mana sih tokoh favorit atau bagian atau topik favorit kita. Jadi tes kecanggihan bahasa untuk guru mengukur sudah sejauh mana bacaan siswa atau sejauh mana bacaan muridnya. Terima kasih.